Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelumnya apakah duduk kalian sudah nyaman? Sudah. Kalau belum, boleh dinyamankan terlebih dahulu ya duduknya. Jadi ada yang tahu nggak nih hari ini kita bakal ngapain? Belum. Belum tahu ya kita mau ngapain. Jadi hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Oke, belum semua ya. Jadi ini pertama kali untuk semuanya. Nanti Ibu akan jelaskan. Sebelum kegiatan ini lebih baik kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Boleh? Oke, baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan saat ini, ya kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih karena sudah memimpin doa tadi. Seperti yang Ibu bilang tadi, hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Apa sih bimbingan kelompok itu? Nah, bimbingan kelompok itu merupakan layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan dalam suatu kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Terus juga tujuan bimbingan kelompok ini untuk memperoleh berbagai bahan materi atau topik dari konselor yang ada di sekolah sebagai narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari sebagai individu maupun pelajar. Nah, bimbingan kelompok ini biasanya dilakukan selama 45-60 menit. Dalam kegiatan ini, kita juga memiliki asas-asas yang harus diterapkan oleh seluruh anggota. Yaitu yang pertama ada asas kesukarelaan. Artinya semua anggota kelompok secara sukarela atau tanpa paksaan datang ke ruangan ini untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Nah, kalian semua ini di sini datang secara sukarela atau tanpa paksaan nih? Sukarela. Baik. Artinya asas kesukarelaan ini sudah diterapkan oleh semua anggota kelompok ya. Yang kedua nih ada asas keterbukaan. Artinya seluruh peserta secara bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan apa saja yang dirasakan dan dipikirannya. Artinya kalian harus aktif berdiskusi dan aktif berpendapat tanpa harus merasa takut ya. Nah, yang ketiga ada asas kenormatifan. Artinya semua yang dibicarakan dan yang dilakukan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir ada asas kerahasiaan. Artinya seluruh anggota kelompok yang hadir harus menyimpan dan merahasiakan apa saja yang didengar dan dibicarakan dalam kelompok, serta tidak diperkenankan untuk menyebarkan segala macam bentuk diskusi yang dilakukan di ruangan ini. Baik, itu adalah 4 asas-asas yang harus kita terapkan dalam layanan bimbingan kelompok kali ini. Apakah kalian semua sudah mengerti dan sudah setuju dengan asas-asasnya? Sudah. Baik. Setelah ini Ibu akan meminta kalian untuk mengikrarkan janji dulu bersama-sama. Kalian mengikuti apa yang Ibu ucapkan ya. Ya, Bu. Baik. Saya menyatakan hadir di sini. Saya menyatakan hadir di sini Dengan sukarela dan tanpa paksaan. dengan sukarela dan tanpa paksaan, Siap untuk terbuka. siap untuk terbuka, Berbagi cerita dan pendapat. berbagi cerita dan pendapat, Saling menghargai. saling menghargai, Tanpa menghakimi dan menjaga sopan santun. tanpa menghakimi dan menjaga sopan santun, Dan saya berkomitmen untuk menjaga dan saya berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan kelompok ini. kerahasiaan kelompok ini. Apa yang didengar dan dilihat di sini Apa yang didengar dan dilihat di sini cukup sampai di sini cukup sampai di sini dan tidak dibawa keluar ruangan ini. dan tidak dibawa keluar ruangan ini. Janji ini saya ucapkan dengan tulus, Janji ini saya ucapkan dengan tulus, sadar, sadar, dan penuh rasa tanggung jawab. dan penuh rasa tanggung jawab.
Baik, terima kasih. Semuanya sudah mengucapkan ikrar yang Ibu harap kalian benar-benar menerapkannya. Nah, layanan bimbingan kelompok kita kali ini bertopik eksplorasi dunia kerja dengan tujuan membantu kalian untuk mengenal istilah dalam dunia kerja melalui aktivitas permainan dan diskusi kelompok. Topik ini sangat penting untuk kita bahas karena kalian kan sudah kelas 12 ya. Jadi kalian harus familiar dengan beberapa istilah dalam dunia pekerjaan nantinya. Sebelum kita mulai nih, kalian semua sudah kenal satu sama lain belum? Belum. Wah, belum kenal ya ternyata. Gimana kalau kita perkenalan dulu? Tapi kali ini Ibu nggak pengen kenalan yang biasa aja. Kalian nanti bisa menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan hobi kalian. Dimulai dari seperti ini, boleh? Ya, halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama aku Nadine Wijantoro. Nama panggilannya bisa Nadia atau Nana. Hobi dengar musik. Halo Nana. Halo semuanya, nama aku Nurmalika, bisa dipanggil Lika, dan hobi aku nonton film. Halo Rika. Halo semuanya, nama aku Dara Jenis Kalwadi, bisa dipanggil Dara, hobi aku membaca. Halo Tera. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Dani, bisa dipanggil Salwa, hobi aku membaca. Halo Salwa. Perkenalkan nama aku Elsa Najma Sarah, bisa dipanggil Elsa, hobi aku menonton. Halo Safa. Perkenalkan teman-teman semua, saya Ferry Sufiana, bisa dipanggil Tia, hobi saya membaca. Halo Tia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thomas Sador Abdul. Hobi saya itu olahraga. Halo Mas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismail Manita, bisa dipanggil Sukma. Hobi saya berenang. Halo Sukma. Baik, semuanya karena sudah perkenalan berarti sudah kenal semua ya? Sudah. Oke, jadi hari ini kita melakukan bimbingan kelompok dengan metode pembelajaran berbasis permainan atau game based learning. Jadi untuk tahapannya kalian nanti akan bermain menggunakan teka-teki silang, dan setelah teka-teki silang tersebut dikerjakan dengan kelompok kecil yang nanti Ibu akan bagi. Terus juga setelah mengerjakan teka-teki silang, kita akan membahas jawaban yang sudah kalian jawab di teka-teki silang tersebut. Dan setelah itu kita akan berdiskusi dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang nanti Ibu akan berikan. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Baik. Sekarang Ibu bakal membagi kelompok kecilnya ya. Tadi Nadia boleh dengan Lika, Tera dengan Salwa, Elsafa dengan Via, terus Thomas dengan Sukma. Oke, semuanya sudah memiliki teman kelompok dan partnernya ya. Sebelum kita mulai nih, Ibu bakal beri kalian waktu untuk bersiap. Kalau misalkan kalian ada yang mau ke toilet, Ibu persilahkan sekarang sampai 5 menit ke depan dan bisa dipersiapkan alat tulisnya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai? Belum. Oke, jika semuanya sudah siap dan tidak ada pertanyaan, Ibu memiliki beberapa rules nih, yaitu yang pertama, saat mengerjakan teka-teki silang, kalian dilarang untuk menyontek atau berdiskusi dengan kelompok lain, namun hanya diperbolehkan dengan partnernya masing-masing. Dan ketika sesi diskusi, kita harus menghargai orang yang sedang mengemukakan pendapat dan dilarang untuk menyela ketika ada yang sedang berbicara. Baik, apakah semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Oke. Tadi sudah disepakati rules-nya, jadi kita semua memegang komitmen tersebut. Dan Ibu harap ini layanan kali ini bisa berjalan dengan efektif dan kondusif ya. Baik. Sekarang kita memasuki tahap inti, yaitu kita akan mengerjakan lembar teka-teki silang. Nanti Ibu akan membagikan lembar teka-teki silang ini dan kalian harus mulai mengerjakan dalam waktu 5 menit ya. Ya, Ibu. Bu.
boleh mulai dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, apakah kalian sudah selesai semua mengerjakan? Sudah. Oke, kita akan jawab bareng-bareng ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di teka-teki silang ini. Oke, untuk yang pertama, kesempatan yang tersedia dalam dunia kerja disebut peluang. Benar, apakah benar peluang? Benar ya. Jadi kita harus memanfaatkan peluang itu dengan baik agar kita bisa berkesempatan untuk berkembang dengan baik di pekerjaan-pekerjaan nanti selanjutnya. Nah, untuk yang kedua nih, kedua menurun, keterampilan non teknik dalam dunia kerja apa? Soft skill. Benar ya anak-anak, ini tuh keterampilan non teknik itu disebut dengan soft skill. Ada yang tahu nggak nih apa aja yang bisa disebut dengan soft skill? Contohnya? Komunikasi mungkin. Betul, komunikasi yang baik. Terus ada lagi yang tahu? Dapat bekerja sama dengan tim, juga berkomitmen dengan tinggi, seperti itu ya contoh-contoh soft skill. Nah, untuk yang nomor 3 menurun nih, proses seleksi kerja melalui tanya jawab langsung. Wawancara. Betul banget ya. Proses seleksi kerja secara langsung atau wawancara ini biasa dilakukan oleh HR atau human researcher di suatu perusahaan untuk mengetahui nih kalian tuh beneran berketerampilan di bidang itu atau enggak, dan juga biasanya HR ini itu untuk mengetahui berkaitan dengan pengalaman kalian dan lain sebagainya juga.
Untuk yang nomor 4 nih, jenis pekerjaan sesuai bidang tertentu disebut profesi. Benar sekali, nomor 4 itu disebut dengan profesi. Beda dengan pekerjaan, profesi ini membutuhkan skill khusus seperti polisi, bidan, dokter, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 8 menurun. Kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja disebut dengan skill. Benar banget ya, kalau kemampuan itu disebut dengan skill, kemampuan non teknik itu disebut dengan soft skill, kemampuan teknik disebut dengan hard skill. Oke, selanjutnya nomor 5 nih, kegiatan belajar langsung di tempat kerja disebut dengan magang. Benar, kegiatan ini disebut dengan magang. Biasanya tuh perusahaan besar merekrut pemagang untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut untuk sementara guna belajar menjadi pegawai. Biasanya magang ini dilakukan selama 3-6 bulan sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada jaringan atau koneksi dalam dunia kerja disebut dengan networking. Nah, benar banget ya. Networking ini juga penting untuk kita semua karena networking bisa membuat kita menjangkau area-area yang sebelumnya kita nggak bisa sampai di titik itu. Jadi networking sangat berpengaruh dan penting banget untuk pekerjaan selanjutnya juga. Nomor 7, mendaftar dokumen yang berisi riwayat hidup pelamar kerja disebut dengan CV. Nah, benar banget ya, CV ini adalah dokumen yang berisi riwayat hidup, pengalaman, dan lain sebagainya. Dengan tujuan HR bisa tahu gambaran hidup kita selama ini dalam satu kertas itu. Nah, tadi kan ada wawancara ya. Wawancara itu juga nanti berkaitan dengan CV ini. HR akan menanyakan pengalaman kalian, terus keterampilan kalian, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir nih, imbalan yang diterima seseorang dari pekerjaan disebut dengan gaji. Nah, betul banget. Kalian juga udah familiar kali ya sama gaji. Jadi gaji ini adalah upah seseorang yang diterima seseorang dari pekerjaan. Kalau misalkan di setiap daerah itu bisa memiliki batas umum yang disebut dengan UMR. Ketika kalian memiliki pengalaman yang bagus, kemungkinan kalian akan mendapatkan gaji di atas UMR. Dan jika kalian masih fresh graduate dan kalian bekerja di tempat-tempat startup atau kayak part time di F&B gitu, kalian bisa aja malah dapat gaji di bawah UMR. Jadi gaji itu bersifat fleksibel ya teman-teman, anak-anak semua. Baik, setelah kita sudah mengerjakan teka-teki silang ini dengan bagus banget ya. Selanjutnya kita gimana nih? Ibu mau tanya dulu, gimana pengalaman kalian untuk setelah mengerjakan TTS ini? Apakah seru? Seru. Baik, lemes banget sih kayaknya setelah mengerjakan TTS ini ya. Sebelumnya boleh kita main dulu kali ya, main game. Boleh. Oke, di sini kita akan bermain game sebut aku. Jadi kalian di sini harus memiliki satu nama hewan dan nama hewan tersebut harus kalian ingat. Nah, nanti ibu akan manggil satu nama hewan. Jika kalian yang terpanggil, kalian harus menyebutkan nama hewan lain. Jadi kayak misalkan ibu manggil kamu namanya kucing, ibu manggil kucing, kucing manggil harimau, atau harimau manggil panda kayak gitu. Nanti kalian menyebut satu sama lain. Jadi harus fokus juga apa nama kalian dan menyebut hewan-hewan teman-teman kalian. Oke, jadi kita mulai kalian dari sini dulu. Bisa disebutkan dengan hewan apa? Hewan apa? Singa boleh. Boleh. Ular. Ular. Kucing. Jerapah. Jerapah. Kelinci. Kelinci. Anjing boleh. Ikan boleh. Angsa boleh. Oke. Oke. Anjing. Ayo ingat dulu. Anjing. Ayo ikan. Angsa. Oke. Oke, ibu akan panggil ya satu nama hewan. Jerapah. Kucing.
Ya, Iya, singa. asa singa, Belah. kelinci, Ikan. Ayo, Oke, kita sekali lagi kali ya dengan permainan ini. Ibu akan menyebut ikan, kucing, anjing, ular, singa, Kelinci. jerapah. Satu, dua, tiga. Mau lagi nggak nih? Terus sekali lagi atau sudah? Sekali lagi. Boleh. Boleh. Oke, itu menyebutkan ular, singa, Jerapah. kelinci, kucing, anjing, angsa. ikan. Oke, jadi kalian sudah lebih fokus ya setelah bermain permainan ini. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan pertanyaan reflektif. Nah, kalian bakal menjawab satu persatu, mungkin Ibu akan tunjuk gitu ya. Oke, nomor satu, dari semua istilah yang tadi sudah kalian mainkan, apa istilah yang belum kamu pahami dengan baik? Mungkin dari sawah. Mungkin sebelumnya saya masih kurang familiar dengan networking karena emang saya sebelumnya cuma mengetahui di soft skill atau hard skill ataupun cuma di skill. Oke, jadi Ibu jelaskan kembali, networking itu semacam jejaring atau relasi seperti itu dalam dunia pekerjaan ya. Jadi relasi itu juga sangat penting buat kita dalam suatu pekerjaan. Kita harus berkomunikasi atau berinteraksi dengan partner-partner yang lain, teman-teman yang lain, mungkin dia dari budaya yang lain, daerah yang lain gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan pengalaman juga dari mereka biasanya seperti itu. Nomor selanjutnya, karir apa nih yang kalian minati untuk saat ini sebagai kelas 12? Kalian nanti selanjutnya mau bakal merintis karir di mana? Mungkin bisa jawab satu persatu kalian, mulai dari sini. Kalau saya mau jadi anggota DPR. Anggota DPR boleh banget anggota DPR. Selanjutnya, saya mau jadi guru olahraga, guru olahraga boleh. Jadi guru BK. Guru BK boleh. Dokter Ibu. Dokter boleh. Mau jadi wirausaha. Wirausaha juga boleh banget. Jadi guru SD. Guru SD boleh. Psikolog boleh. Apa desainer? Desainer bagus banget ya. Karir-karir kalian ini bisa sudah tahu gitu loh arahnya mau kemana, dan juga Ibu harap semoga kalian bisa mendapatkan atau menjadi apa yang kalian cita-citakan. Amin. Nah, setelah tadi karir kalian, menurut kalian nih apa aja sih skill yang dibutuhkan dalam karir kalian tersebut tadi? Dari sini boleh? Kalau aku sih pastinya hard skill ya, karena kan fokusnya ke fashion design. Kalau misalnya itu berarti entah itu dari keterampilan desain, keterampilan berpola, merancang apa ya, karena membuat baju tuh banyak sekali yang harus kita kuasai, apalagi teknik-teknik jahit. Jadi sebelum kita mau bikin desain tuh kita harus mikirin juga gimana sih teknik jahitnya, sama kain-kain yang digunakan itu seperti apa, teksturnya kita juga harus pandai buat menyesuaikan. Oh, sepertinya Nadia sudah tahu banget ya sama karir Nadia. Sebelumnya Nadia dari jurusan apa di situ? Tata busana. Oh, tata busana, pantas saja ya sudah mengetahui seluruhnya. Terus juga selanjutnya boleh mungkin. Oke, kalau untuk skill yang mungkin diperlukan di psikolog klinis itu overall ini ya Bu, komunikasi efektif, soft skill. Oh gitu, oke. Jadi tadi ada hard skill, ada soft skill juga ya. Selanjutnya boleh. Kalau dari aku mungkin kalau mau jadi guru SD itu paling di soft skill
tapi hard skill juga pasti harus bisa sih. Tapi lebih dominannya mungkin soft skill ya, mungkin bisa komunikasi ke anaknya. Anak SD kan pasti pada aktif-aktif gitu, terus harus kreatif, harus bisa membentuk pembelajaran yang menarik buat mereka. Iya, benar banget ya. Kalau dari aku sendiri kan pasti wirausaha itu bisa untuk memasarkan secara baik itu secara online maupun offline, bahkan dari mulut ke mulut itu sendiri. Terus lebih ke bagaimana kita bisa untuk melihat potensi apa saja yang bakal membludak. Oke, lanjutnya. Kalau menurut saya skill yang harus dimiliki itu yaitu yang pertama, ketika menjadi dokter itu harus tahu mungkin cara pengobatan yang terlebih dahulu. Terus habis itu mungkin kalau ke dokter yang lebih ke spesialis itu harus belajar benar-benar yang teknik dan spesialis. Oke, selanjutnya mengenai kalau berbeda mungkin sama kayak juga soft skill yang dibutuhkan komunikasi karena dia berhubungan sama kesehatan. Iya benar. Kalau misalnya guru olahraga kayaknya harus balance di soft skill sama hard skill ya. Dimana soft skillnya itu kita harus bisa komunikasi dengan klien yang mungkin siswa ataupun klien private, dan juga hard skill itu kita bisa menggunakan teknik olahraga itu dengan baik, ini bisa diterima sama klien atau siswa itu dengan baik juga. Oke, baik. Terus banget selanjutnya yang terakhir. Nah, kalau saya karena yang menjadi anggota DPR yaitu yang pertama itu jelas komunikasi massa, karena anggota DPR itu selain dia menjual figur, dia juga menjual gagasan. Itu harus bisa berkomunikasi dengan baik, terutama kepada massa nantinya. Kemudian figur juga, terkait dengan figur itu adalah kemampuan kita membawa diri. Jadi bagaimana kita nantinya terlihat oleh orang banyak, itu kita mau dijadikan seperti apa. Oke. Yang terakhir ada reflektif Ibu. Jadi dia tuh harus terima kritik, tapi dia juga punya visi dan misi. Jadi dia hanya menerima saja, tapi harus disesuaikan dengan visi dan misi. Oke, bagus banget nih kalian sudah menjawab tadi pertanyaan yang berikan. Selanjutnya yang terakhir mungkin ya, pertanyaan yang terakhir, langkah apa nih yang bakal kalian lakuin setelah kegiatan ini untuk mempersiapkan karir kalian? Entah mungkin kalian mau lanjut ke kampus impian kalian. Kalau misalkan kalian mau melanjutkan ke kampus, kalian kampusnya di mana atau apa gitu. Terus juga selanjutnya kalau misalkan ada yang mau langsung bekerja sebagai apa gitu. Boleh mungkin tadi dari kanan dari kiri, sekarang dari tengah. Kalau dari aku pribadi mungkin pasti nanti bakal meneruskan usaha orang tua ya Ibu, karena emang dasarnya orang tua udah berwirausaha, jadi mungkin bakal dikembangin lagi sama saya. Terus nanti kalau misal emang di situ sudah mulai agak berjalan dengan pesat, di situ saya mungkin akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, karena emang di situ kan ada beberapa ilmu yang belum kita dapat sebelumnya. Bagus, boleh selanjutnya dari sini. Oke, mungkin kalau dari aku mau lanjut ke kampus, terus setelah jalan 1-2 semester rencananya mau ngajar les gitu. Kalau boleh tahu nih kampusnya di mana yang kalian yang daerah butuhkan atau mana inginnya? Di UNES nih Bu, yang ada BGS-nya. Oh gitu, Universitas Negeri Semarang ya. Boleh selanjutnya? Kalau dari aku karena masih kelas 12, kita mungkin mempersiapkan kita terlebih dahulu yaitu buat mencapai dari sekolah di universitas yang kita inginkan. Oke, bagus banget. Selanjutnya? Kalau aku juga mau nambah skill buat belajar lagi ya, itu bisa aja sih kursus, cuman kayaknya lebih terlihat tinggi kalau kita punya gelar, jadi mungkin lanjut ke perguruan tinggi. Setelah itu kalaupun ada skill yang dibutuhkan lagi nanti kursus lagi. Oke, baik, bagus banget. Oke, selanjutnya dari sini. Saya ini nanti mau kuliah, dan
dan aktif di sebagai aktivis begitu Ibu. Dan nanti untuk bisa ikut tipis-tipis berkaitan di partai, mungkin ada parlemen belajar dan lain-lain. Mungkin sekitar itu. Oke, baik. Selanjutnya. Mungkin kalau dari saya juga akan masuk ke kampus di mana saya ingin memperbanyak portofolio saya. Makanya saya mengumpulkan di SMA, saya ingin mencoba mengumpulkannya juga di perkuliahan, portofolio beserta ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Oke, Ibu. Selanjutnya. Kalau saya mungkin sekarang mau fokus untuk belajar dulu buat masuk PTN, dan PTN-nya mau di BK UNES. BK UNES, bagus banget. Selanjutnya. Yang sama juga, yang pertama saya ingin belajar dulu untuk UTBK karena kalau masuk ke dokteran apalagi di BTN itu sangat susah. Oke. Baik, bagus banget nih semua kalian. Boleh tepuk tangan dulu kali ya. Nah, selama layanan ini juga kalian kondusif dan aktif banget. Waktu layanan kita tinggal 5 menit lagi. Jadi nggak kerasa ya, waktu cepat banget berlalu. Terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti layanan ini dengan kondusif dan aktif. Terus juga Ibu akan merangkum sedikit tentang layanan yang sudah kita lakukan ini. Tadi kita sudah melakukan layanan dengan berbasis permainan, yaitu teka-teki silang. Kalian sudah mengerjakan teka-teki silang dengan baik, juga diskusi dengan baik. Terus juga waktu bermain juga kalian antusias sekali. Terus selanjutnya tadi juga ada yang mengatakan bahwa ingin menjadi psikologi klinis, ada yang menjadi guru BK, ada yang menjadi anggota DPR, dan kalian juga sudah mengetahui keterampilan apa yang diperlukan, juga langkah-langkah apa selanjutnya yang akan kalian lakukan gitu ya. Terus tambahan penguatan sedikit nih dari Ibu, bahwa ketika kalian ingin masuk ke dunia kerja, setidaknya kalian mengetahui bakat dan minat kalian juga nih untuk mencapai profesi atau jenjang karir yang lebih spesifik. Setelah layanan ini, Ibu akan memberikan link lembar evaluasi yang nanti akan Ibu bagikan di grup. Nah, kalian bisa mengisi link tersebut. Nanti Ibu akan cek, kalian semua harus mengisi lembar evaluasi tersebut untuk mengetahui nih evaluasi apa yang diperlukan dalam layanan kegiatan kali ini. Terus juga selanjutnya Ibu mau minta kalian nih untuk ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan hari ini, mungkin kesan-kesan kalian dan juga apa yang kalian rasakan seperti itu. Saya Bu, Boleh. mungkin tadi yang saya dapat simpulkan dari BKP pada saat ini tuh saya tuh dapat belajar banyak, di mana ternyata kalau mau menentukan karir itu gak semena-mena kita cuma mau jadi ini, tapi itu harus ada sistematisnya, ada prosedurnya. Kita harus A, B, C, dan E. Nah, itu juga pesan dari saya, kesannya itu menyenangkan. Kenapa saya itu dapat mendengar banyak cerita dari teman-teman, dan juga pesannya semoga ya BKP ini tidak diterima oleh kita juga, tapi itu orang-orang lain di luar sana yang membutuhkan BKP ini untuk menentukan karirnya itu juga bisa mendapatkannya gitu. Baik, terima kasih ya Thomas untuk pesan-pesan dan juga ininya. Boleh tepuk tangan dulu. Baik, sekali lagi Ibu mau mengucapkan terima kasih untuk ketersediaan waktu kalian untuk mengikuti bimbingan kelompok hari ini dan sudah aktif dalam layanan bimbingan kelompok hari ini. Karena di awal kita membuka dengan doa, sebelum Ibu menutup dengan doa juga. Mungkin kalau misalkan kalian masih ada yang ingin mengetahui jenjang karir kalian lebih lanjut atau ingin berkonsultasi, bisa nanti datang ke ruang PK di ruangan Ibu ya. Baik Ibu. Oke, kita akan menutup kegiatan layanan ini. Apakah kalian mau memimpin doa? Saya Boleh. baik teman-teman dan Ibu, mari kita tutup kegiatan pembinaan pada siang hari ini dengan membaca doa menurut kesadaran masing-masing. Doa dan doa.
Baik, terima kasih ya Sukma udah menutup kegiatan hari ini dengan berdoa juga. Terima kasih juga kepada kalian semua. Ibu persilakan untuk kalian kalau misalkan ingin pergi, silakan udah boleh dipersilakan untuk pergi dan kita sudah selesai melakukan bimbingan dan konseling ini. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama.